Shalom, syukur dan puji Tuhan kita dapat bertemu lagi pada malam ini dalam keadaan yang baik. Ada anak-anak kita makin ramai sudah. Saudara Elvin tanya ada sekolah minggu sudah. So, buat masa ini kita belum dibenarkan untuk ada sekolah minggu. So anak-anak akan duduk bersama-sama dengan ibu bapak dia. Ibu bapak dia yang sudah divaksin, itu dia punya persyaratan ya, SOP. Jadi pada malam ini ketika kita berkumpul untuk beribadah pada sesi malam ini, saya yakin bahwa semua sudah vaksin, dan kita senantiasa mengharapkan, bahkan kita senantiasa berdoa supaya kita senantiasa dalam perlindungan dan selamat di dalam naungan Tuhan kita yang Maha Kuasa. So pada malam ini kita akan adakan perjamuan kudus atau perjamuan suci, dan ini pun kita akan mengendalikan dengan satu SOP yang mudah, tetapi kita juga mengutamakan aspek keselamatan. Nanti bila sampai masa perjamuan kudus ataupun perjamuan suci itu nanti adalah sedikit penerangan tentang pengendalian dan mengambil roti dan cawan itu nanti. Jadi saudara dan saudari, pada malam ini Cibu Lisa yang akan memimpin pujian, dan tim musik, pemain musik seperti yang sudah dipersiapkan, sudah bersedia, pasti akan berkhotbah. Jadi mari kita tenangkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kalau ada yang sakit, boleh angkat tangan supaya boleh kita nampak dia, dan kita akan sebutkan dia di dalam doa kita. Ada yang ya, kalau ada yang sakit itu karena pulang sebab pergi jalan. Oke, so mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pujian dan syukur Engkau yang layak menerima pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah Maha Kuasa, Maha Mulia, penuh kasih dan belas kasihan. Pada malam ini ya Bapa, kami datang padamu dan kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui akan keterbatasan serta kelemahan kami, mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, dosa yang kami buat, yang kami pikir, ataupun juga sikap kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang merugikan dan juga menjadi batu sandungan. Ampuni juga orang yang bersalah kepada kami, dan kami berdoa damai sejahtera dan belas kasihan Tuhan bagi kami semua dan bagi anak-anak-Mu, bahkan juga bagi mereka yang ada di sekeliling kami yang belum pun mengenal Tuhan. Pada malam ini ketika kami berkumpul, kami berdoa supaya kami sentiasa dalam naungan Tuhan. Dari awal sampai akhir kebaktian ini, kami akan merasakan damai sejahtera, pekerjaan Tuhan di dalam hati, di dalam pemikiran kami juga. Ketika kami mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, kami diperingatkan akan kasih Tuhan yang luar biasa, yang menyelamatkan kami daripada dosa dan dilepaskan daripada hukuman maut. Kami juga berdoa supaya firman Tuhan yang ditaburkan menjadi benih yang baik, yang jatuh di atas tanah yang baik, sehingga firman Tuhan akan bertumbuh di dalam hidup kami. Anak-anak yang bersama-sama dengan kami, sekalipun mereka belum lagi mengerti akan perkara-perkara yang berlaku ataupun yang dilaksanakan, kami berdoa supaya Tuhan yang bekerja di dalam hati dan di dalam pikiran mereka, sehingga mereka dapat merasakan betapa kasih Allah untuk mereka juga. Bapa di surga, kami mendoakan saudara-saudari kami yang ada di rumah, yang mengikuti kebaktian ini secara online. Tuhan, Engkau juga bekerja dengan cara-Mu sendiri
untuk mereka, di dalam hati, di dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami istiharkan di tempat ini pekerjaan, penguasaan penuh Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita persilahkan Tuan Lisa dan tim pujian dan penyembahan untuk mengambil tempat. Silakan. Shalom. Shalom sekali lagi. Hari ini kamu rasa macam mana? Sehat? Ada yang pada sakit-sakit? Sakit sekejap saya bahkan. Oke. Ada rasa mau memuji Tuhan? Ada? Kalau ada, mari kita bangkit bersama. Oke, hari ini kita sangat bahagia. Bukan hari ini, hari-hari kita rasa bahagia. Tapi hari ini lagi bahagia. Amin? Mari kita nyanyi lagu.
itu sangat baik. Amin. Oke, kita istiharkan, kita ucapkan kepada Tuhan, Tuhan, Kau sangat baik. Walaupun mungkin dalam kesusahan, tapi Tuhan tidak pernah lupakan kita. Amin. Mari kita angkat walaupun tadi tiba-tiba black out, tapi hati kita masih mau memuji Tuhan. Amin. Walaupun tidak ada musik, tidak ada pimpin pujian, hati kita teruskan pujian. Tidak kira macam mana musik itu, berapa teruk pun hati kita. Yang penting hati kita. Amin. Alright, mari kita teruskan lagu pujian penyembahan. Siapkan hati kita. Kita bertenang. Seperti lagu ini katakan, bagaikan bencana siap dibentuk. Ya, hidup kita nih, kalau bukan Dia, siapa lagi? Hidup kita dibentuk, awal lagi sudah Tuhan bentukkan kita. Kita yang teruskan. Oke? Jangan
memelihara hidup kami. Terima kasih karena hari ini, malam ini, Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk hadir bersama-sama. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya setiap yang ditabur pada malam hari, bukanlah walaupun hanya kata-kata manusia, tetapi Roh Kudus yang membuatkan Dia berkuasa, sehingga hati dan pikiran kami dapat mengolah, menerima, dan akhirnya bertumbuh. Terpuji Engkau Tuhan, kami hendakkan pribadi kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat. Terima kasih pada tim pujian. Shalom. Kita mengucap syukur karena malam hari ini kita dapat berkumpul sekali lagi untuk beribadah. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu setia. Kita buka dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Amsal 3, kita mulai ayat yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ketiga, terjemahan Borneo. Janganlah biarkan kasih setia dan kebenaran meninggalkan kamu. Kalungkannya di lehermu dan pahatkannya di loh hatimu. Dengan demikian engkau akan disukai serta memperoleh nama baik di mata Allah dan manusia. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, manusia diciptakan, manusia itu adalah makhluk yang punya pegangan dan boleh setia dan boleh menolak kesetiaan. Setia itu dalam bahasa Inggrisnya kita tahu bahwa dia faithful. Faithful, setia ditulis sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab, dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Dia banyak kali ditulis. Dan di dalam pemahaman kontekstual tentang setia, setia itu adalah tidak berlaku curang. Waktu dulu mengikat perjanjian perkawinan itu salah satunya adalah hendaklah kita menjadi setia pada pasangan kita, sama ada pada waktu dia sakit, sama ada pada waktu susah, sama ada pada waktu senang. Jadi semua ikatan-ikatan didasari oleh kesetiaan. Juga di dalam hal hubungan pacaran, di dalam kontekstual, dalam pemahaman kontekstual, setia itu adalah tidak berlaku curang, juga patuh dan taat pada janji atau peraturan. Patuh dan taat pada janji, juga peraturan. Dalam Perjanjian Lama, setia itu disebut sebagai imunah, bukan maimunah ya, imunah. Disebut sebagai imunah, ataupun maksud lainnya adalah kokoh. Secara kiasan boleh berarti aman, penuh penuh iman, aman, ataupun di hati kita dipenuhi dengan iman. Dalam Perjanjian Baru pula, setia itu ditulis sebagai pistos. Pistos dalam bahasa Inggris, pistos diterjemahkan kepada trustworthy. Trustworthy ataupun layak dipercayai. Arti lainnya adalah believe, faithful, sure, true. Kata ini digunakan dalam ayat seperti kalau kita setia, yaitu pistos, dalam hal yang kecil, maka kita juga dipercayakan dalam hal-hal yang besar. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, dalam konteks Alkitab, setia atau kesetiaan sangat berhubung erat dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata setia diterjemahkan menjadi kesid, yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia atau dalam terjemahan Borneo biasanya diterjemahkan dengan kata kasih setia. Sebab itu selalu kita baca
bila dia menyebut tentang setia atau kesetiaan, dia akan menyebut tentang kasih setia. Mengapa demikian? Alasannya, kasih tidak dapat berdiri sendiri tanpa kesetiaan. Artinya tidak cukup jika mengatakan aku sayang kamu, tapi tidak menunjukkan kesetiaan terhadap orang yang kita sayang. Mengapa setia itu penting? Karena yang pertama, setia itu adalah bahagian daripada tabiat Allah. Allah punya tabiat yang disebut sebagai permanen, ataupun tidak akan lari daripada sifat Allah. Karena itulah bahagian daripada Allah. Jadi sifat itu adalah bahagian ataupun tabiat Allah yang tidak mungkin pandai lari. Dia menjadi sebahagian daripada pribadi Allah. Jadi kita membezakan sama ada kita sudah lahir baru dan ataupun tidak. Karena tidak ada orang yang sudah lahir baru tetapi punya tabiat setan, betul? Jadi untuk orang yang sudah lahir baru, bezanya adalah dia punya tabiat juga seperti Allah, yaitu setia. Keselamatan hanya dijanjikan. Mengapa setia itu penting? Karena keselamatan hanya dijanjikan bagi orang yang setia. Di luar daripada itu tidak ada janji keselamatan. Keselamatan itu hanya dijanjikan untuk orang yang setia. Dalam Matius 10:22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh kerana namaku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir kesudahannya akan selamat. Maksudnya janji keselamatan itu hanya dihaskan untuk orang yang setia atau tetap dapat bertahan sampai akhir. Mengapa setia itu penting? Tuhan mencari hamba-hamba yang setia dan yang dapat dipercaya. Matius 24 ayat yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Maksudnya Tuhan mencari hamba-hamba, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang setia. Tuhan berkata bahwa seorang hamba, seorang Kristen dipertanggungjawabkan untuk memberi makan pada waktunya orang-orang yang lain. Yang kita pikir sekarang kita sifatkan sebagai pelayanan. Jadi saat Allah melihat seseorang masih dalam keadaan setia melakukan tugas itu ketika tuannya datang, maka Tuhan memberikan hadiah yang kita sebut sebagai pemberian hadiah keselamatan kekal atau anugerah. Nah, kalau setia itu sangat penting, artinya kita harus menjadi seorang yang hidupnya, perilakunya, tabiatnya atau habitnya itu adalah setia. Setia harus menjadi bahagian daripada diri orang Kristen. Kalau dalam pembacaan tadi, janganlah biarkan kasih setia dan kebenaran meninggalkan kamu. Setia itu menjadi bahagian dalam diri kita sebagai orang percaya. Orang Kristen tidak boleh kehilangan kasih setia. Saya pikir kasih setia ini berjalan 24 jam. Sehingga menjadi tabiat kita. Saat berhadapan dengan sesuatu, maka tindakan refleks kita merefleksikan kesetiaan yang sudah kita simpan, sudah kita menjadi sebagian daripada hidup kita. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, bagaimana kita tetap hidup setia walau berhadapan dengan berbagai pencobaan? Kita ini ada banyak kali menghadapi pencobaan. Bahkan yang memandu hari-hari pun pencobaannya adalah pemandu lain. Kamu pernah berhadapan dengan pemandu yang tidak bertimbang rasa? Pernah? Yang kalau selalu bahasa kasar itu yang kurang ajar lah. Pernah jumpa? Saya hampir setiap kali saya memandu, kalau jalan jauh saya akan jumpa. Bahkan di Tuaran ini pun saya banyak jumpa di pekan-pekan ini. Satu kali waktu saya pergi Beluran, jalan
jalan ular lah di sebelah Minangkabau sana itu, naik bukit. Sana kalau sudah ada lori di depan atau yang slow, susah kita mau potong. Terpaksa kita follow dia dari belakang. Selagi belum masuk lorong memotong. Tetapi ada orang yang sudah biasa itu jalan, yang harap kereta dia power lah. Lalu dia akan potong. Satu kali dia potong saya, Mas satu saya speed, dia potong, dia paksa potong. Jadi dalam hati saya, kasih can lah dia potong ini. Sekali sudah saya kasih can potong, dia potong. Bila dia sudah potong, dia slow pula. Dalam hati saya, ini cari gaduh ini. Lalu saya karena itu Ford di luar itu sudah kena tuning. Dia sudah turbo, dia sudah kena tuning. Dia sudah ada power sedikit. Jadi saya cucuklah dia di belakang. Sambil saya kasih highlight. Ini cari gaduh ini, saya bilang. Sebab dia potong laju, dia baru di depan, dia slow betul. Ini cari gaduh nih, saya bilang. Lalu dia keluar tangan, bisa rokok lagi. Bah, saya bilang. Saya sudah mulai marah. Saya nampak jalan yang oke sedikit, saya potong. Bila saya potong, dia speed. Ini kali lah saya kasihkan apa, saya bilang. Bila saya percaya potong dia, satu masa dia motong, saya tidak kasih potong. Dalam hati saya, kalau gaduh ini gaduh sajalah. Satu kekurangan saya dari kecil panas barang. Jadi saya sudah berusaha mengontrol lah. Jadi tidak sudahlah seperti dulu. Tapi sudah menjadi tabiat, dia keluar otomatis. Jadi dia potong, saya speed. Bila dia pergi belakang, dia kasih highlight, saya break. Jadi mau cari gaduh lah. Dalam hati saya gaduh saja. Sebab dia sudah buat saya begitu pertama. Dia potong, saya tidak kasih potong. Bila dia highlight, saya break. Lama-lama bila karena waktu itu saya lapar, jadi saya pergi singgah di Sinalau lah sana. Sebab saya bilang lama saya tak makan Sinalau. Waktu saya berhenti, dia ikut berhenti. Dalam hati saya, ini kali lah. Jadi bila saya turun, saya tengok dia begini. Jadi dia turun, dia tengok saya terus dia jalan. Mungkin dia nampak saya tidak lawan sebab saya kecil. Kasihan di orang ini mengkali, dia bilang. Tapi saya nampak dia kecil sudah. Jadi sampai di rumah saya ingat balik, saya menyesal. Saya selalu begitu. Kenapa saya tidak boleh kawalin ya? Kenapa saya ini begini? Lalu saya menyesal. Dan bila sudah menyesal, ada rasa bersalah. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita selalu berhadapan dengan situasi harian kita yang mencabar. Ada saja masalah kita jumpa. Sebab itu, ada satu yang selalu kita ingat bahwa berhadapan dengan pencobaan boleh menggugat kasih setia kita, cinta kita, boleh menggugat kehormatan kita. Tetapi bila itu sudah menjadi tabiat kita untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi setia dengan Tuhan, bila berhadapan dengan sesuatu pencobaan, kita tetap tidak kehilangan setia kepada Tuhan. Sebab itu harus menjadi sebahagian daripada tabiat kita. Lalu karena itulah Alkitab mengatakan ada beberapa cara untuk menjadi setia. Bagaimana kita tetap hidup setia walau berhadapan dengan pencobaan? Yang pertama, seperti yang dikatakan, kalungkanlah itu di lehermu. Kalungkanlah itu di lehermu. Kata ini adalah kata yang berbentuk lambang dan simbol. Lambang dan simbol berbicara tentang perhiasan. Kalungkanlah itu di lehermu. Perempuan selalu sinonim dengan barang kemas. Kalau lelaki jarang kita nampak dia guna barang kemas. Coba kamu cek laki-laki di sini ada barang kemas ataupun tidak. Jarang lah. Kalau ada tidak ramai. Karena laki-laki selalu dia tidak seperti wanita yang sangat suka dengan perhiasan. Wanita memang diciptakan dengan begitu. Wanita tidak akan atau dia lebih sinonim dengan barang kemas. Selalu wanita punya barang kemas. Coba cek wanita di sini. Pasti ada barang kemas. Tidak pun murah, mahal. Tapi selalunya tidak pernah tidak ada, jarang tidak ada.
Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, barang kemas. Seseorang yang mengenakan barang kemas, dia lebih terlihat terserlah kejelitaan, lebih terlihat terserlah dia punya seperti dia berseri-seri, lebih terlihat dia lebih anggun. Bila mengenakan barang kemas, lebih lihat dia punya keyakinan. Saat seseorang mengenakan barang kemas, dia lebih yakin untuk menonjolkan dirinya di khalayak umum. Pelajaran juga buat suami, kasih beli barang kemas istri kamu. Tidak pun yang murah, yang mahal pun boleh. Kalau mampulah. Tapi jangan tidak ada. Paling pun kalau ada gelang tangan, anting-anting, emas Korea pun jadilah. Bukan orang tahu emas Korea kan? Waktu saya balik dulu, saya lipas tuh gunung yang ada emas, dia bilang itu. Sempat juga saya mencari-cari, kalau jumpa bolehlah buat untuk istri. Tapi itu fake saja, dia bukan emas betul, dia fake saja. Lalu seseorang yang mengenakan perhiasan yang menjadi kalungnya dilihat lebih berseri-seri, lebih berkeyakinan, apalagi kalau yang dipakainya itu mahal. Kamu pernah nampak orang yang beli barang kemas baru, dia kasih tunjuk kamu dengan cara yang lain-lain sedikit, yang nampak seperti ada yang mengada-ngada, ada yang secara halus. Pernah nampak? Kalau sudah beli cincin banyak, bila bercakap, saya ini hari-hari jalan yang macam gini cerita dia, tapi tangan dia angkat supaya kita nampak dia punya cincin kan. Ada yang sengaja kasih keluar salib besar dia baru beli, dia kasih keluar baru dia jalan atau sebagainya. Ada orang yang kalau ada jenama yang cantik-cantik dia pura-pura gatal nih baju, dia bilang. Jadi macam-macam lah cara. Nah, tapi hakikatnya bila seseorang yang mengenakan perhiasan itu, dia lebih anggun, lebih menarik, lebih berseri, lebih berkeyakinan. Penulis Amsal memahami bahwa manusia tidak boleh dipisahkan dengan perhiasan sejak turun-temurun. Zaman batu pun dulu, belum ada emas pun, tetapi mereka sudah mengalungkan itu taring-taring babi hutan, taring-taring singa dan sebagainya kan, dan macam-macam. Artinya orang sudah mulai memahami bahwa pentingnya ada penyerih wajah, penyerih tubuhnya, supaya dia lebih terlihat anggun dan bergaya. Nah, penulis Amsal memahami bahwa bila seseorang bila seseorang mengenakan pakaian-pakaian, mengenakan kalung dan sebagainya menjadi penyerih, maka apa salahnya menjadikan kesetiaan seperti barang kemas yang dipakai, dikalungkan, sehingga dia bawa di mana saja dia pergi. Kasih setia itu dijadikan perhiasan, dibawa kemana-mana saja, agar kita kelihatan lebih menarik dan berseri. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita ingat bahwa saat kita menjadikan kesetiaan perhiasan hidup kita, maka sesuatu terjadi dalam hidup kita, yaitu di mana kita disenangi, disukai oleh orang lain. Dan dikatakan bahwa bagaimana untuk hidup setia walau berhadapan dengan pencobaan adalah, dia katakan, dan pahatkanlah di loh hatimu. Kata yang berbentuk lambang dan simbol berbicara tentang tabiat atau kebiasaan yang sesuatu sehingga menjadi pegangan hidup kita, menjadi prinsip kita. Kasih setia harus menjadi kebiasaan harian kita. Kasih setia harus menjadi prinsip kita. Kalau saya sudah ikut Tuhan, saya akan ikut Tuhan sampai mati. Dulu saya pernah ada satu konferensi pemuda-pemudi. Saya pernah jadi pembicara konferensi pemuda-pemudi. Itu yang yang peringkat kawasan, yang dihadiri oleh lebih ramai pelajar-pelajar. Saya pernah tanya beberapa pelajar waktu saya jadi pembicara,
Saya katakan, kamu betul-betul sudah yakin kamu mau mati untuk Tuhan? Dia bilang, saya penuh yakin. Saya mati saya pun untuk Tuhan, hidup saya pun untuk Tuhan. Saya tanya, siapa bapak kau? Coba, siapa bapak kau? Siapa? Yalah, siapa bapakmu? Kawan. Siapa bapak? Dia bilang, bapak saya pemimpin gereja. Wah, bagus, bagus. Pemimpin gereja, anak pun dia pimpin sampai sedemikian rupa. Ada petobat baru, saya tanya, betul-betul sudah serahkan hidup pada Tuhan atau tidak? Mati, hidup mati untuk Tuhan. Dia katakan, saya yakin dan saya sungguh-sungguh. Karena dia berapi-api, baru menjadi lahir baru. Dan ada lagi saya tanya, dia katakan, saya tidak yakin. Sama ada saya mati untuk Tuhan, saya mati untuk iman Kristen, ataupun mati pada iman yang lain. Kenapa? Saya ada pacar, saya ada boyfriend, ini wanita saya ada boyfriend saya orang sebelah lah. Saya punya boyfriend itu. Dan ada selepas ini saya mau jumpa pastor, boleh? Selepas itu dia betul-betul pergi jumpa saya dan dia tanya, bolehkah kalau saya masuk agama sebelah? Tidak boleh. Kenapa? Sebab dia sudah beberapa kali terlanjur dengan boyfriend dia. Saya bilang, kenapa belum kawin sudah duluan? Lalu dia bilang dipujuk oleh boyfriend. Susah juga kalau perempuan yang kurang didikan agamanya. Lalu dipujuk. Saya tanya, dipujukkah kau mau? Dipujukkah kau mau? Dia bilang lama-lama mau, sebab dia mau kawin juga. Maksudnya saya bilang memang kau mau. Lihat dia dengan agama dia sekali. Saya tidak dapat jawab. Saya bilang kau masukkah tidakkah? Saya tidak dapat jawab. Tapi duduklah, bertenanglah, fikirlah puas-puas. Kalau ada apa-apa pertolongan boleh telepon saya. Tapi dia tidak pernah telepon selepas itu. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, saat kita mengambil keputusan hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, sampai mati pun setialah pada janji kita. Kalau kita sudah mengambil keputusan hidup untuk pelayanan Tuhan, melayanilah Tuhan selagi masih hidup. Karena ada orang berjanji hidup untuk pelayanan Tuhan. Bila sudah ada anak istri, sudah umur berusia sudah, dia bilang bagilah sama orang muda. Tidak ada begitu istilah dalam pelayanan. Dalam pelayanan bukan untuk khas orang muda saja, tapi semua peringkat umur. Ada orang kata, bagilah pelayanan sama orang muda, suruhlah mereka pimpin pujian. Tapi kalau bagi saya, selagi dia masih boleh berdiri, selagi masih boleh bernyanyi dengan baik, go on saja, karena Alkitab tidak pernah hadkan umur. Nah, ingat kembali apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Saya mau melayani untuk Tuhan. Saya mau setia, mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Apa janji kita? Kita ingat baik-baik, pegang dan setialah pada janji kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, pahatkanlah itu di loh hatimu. Jadikan itu tabiat kita, jadikan itu prinsip kita, sehingga dia betul-betul menyatu dengan hati kita, menyatu dengan diri kita. Karena saat kita memahat dalam loh hati kita, maksudnya kita sudah tanam di dalam hati kita, menjadi sebahagian dari program hidup kita. Kalau dia sudah jadi program hidup kita, maka hidup kita akan menjalani hidup melalui program yang sudah ada di dalam hati kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, setia itu adalah sarana untuk yang pertama disukai. Penulis Amsal mengatakan bahwa dengan begini kamu akan disukai dan memperoleh nama baik. Setia itu sarana untuk disukai, disenangi, dipercayai. Itu adalah sarana supaya kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Itu adalah sarana untuk memperoleh nama baik di mata Allah dan di mata manusia. Di mata Allah, jalan hidup kita diluruskan untuk Tuhan. Kita harus ingat,
kalau kita setia, macam manapun berlikunya jalan kita, tetap diluruskan oleh Tuhan, karena kita memperoleh nama baik di mata Allah, mendapat kasih karunia, menjadi sahabat Allah yang dapat dipercaya. Kita dinyatakan benar, nama kita tercatat di surga, dan kita dihargai oleh Allah. Itu di mata Allah. Di mata manusia pula kita dapat dipercayai. Mana mungkin kita mau percaya orang yang tidak setia, betul? Kita percaya pada orang yang setia. Saya pun kalau pada kawan-kawan saya, kalau saya ramai kawan Kak, saya hanya pilih yang betul-betul saya dapat percayai untuk berkongsi. Itu di pihak manusia. Di mata manusia kita dapat dipercayai, kita disenangi, kita punya ramai teman, kita dikenal karena kesetiaan, bukan dikenal karena kejahatan, bukan dikenal karena kecurangan, bukan dikenal karena makan kawan, bukan dikenal karena yang apapun negatif, tetapi dikenal karena kesetiaan kita yang luar biasa. Oleh itu sedang jemaah, sangat penting untuk kita berlaku setia. Hidup dalam kesetiaan, setia pasangan, setia keluarga, setia pekerjaan, setia segala sesuatu. Yang lebih penting, setia kepada Tuhan. Saat kita mengikat janji pada Tuhan, itulah yang menjadi pegangan kita. Kalau kita hidup dan mati untuk Tuhan, hidup dan mati untuk Tuhanlah. Kalau kita serahkan, khususkan diri kita untuk melayani Tuhan, lakukanlah pelayanan Tuhan. Kalau kita mau buat apapun untuk Tuhan, buatlah. Saat kita mengaku, kita mengikat perjanjian, setia dan patuhlah. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, bagaimana untuk terus berlaku setia dalam apapun keadaan? Dikatakan, kalungkan itu di lehermu, pahatkanlah di loh hatimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kesetiaan. Setia kepada Tuhan, setia kepada pengharapan kami, setia kepada iman kami, setia kepada pelayanan kami. Apapun yang kami sudah lakukan dari mula, kami setia melakukannya sampai Tuhan Yesus datang. Apapun yang sudah kami ikat perjanjian dengan Tuhan sewaktu pertama kami menjadi Kristen, ataupun sewaktu kami berjanji apa-apa kepada Tuhan, kami berdoa, cekalkan, teguhkan, kuatkanlah kami untuk tetap teguh setia berpegang kepada janji-janji kepada Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa, kiranya semua kami terus hidup di dalam kesetiaan, setia melayani, setia beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masa dan tempat ini saya serahkan pada penentu Amidi untuk perjamuan kudus.
akan melaksanakan perjamuan kudus sebentar lagi. Kita akan melaksanakannya dengan ringkas. Baik, untuk perjamuan kudus ini kita akan tidak perubahan, masih lagi hanya orang yang sudah dibaptis dengan air saja yang boleh mengambil bahagian. Mereka yang belum dibaptis nanti dapatkan bimbingan untuk pembaptisan, supaya nanti dapat dipersiapkan bukan untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus semata-mata, tetapi nanti terlibat dalam pelayanan dan disaksikan ramai-ramai oleh jemaat bahwa Anda telah menerima dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Baik, seterusnya ialah apabila kita mengambil bahagian dalam perjamuan suci hari ini, yang pengendali dia yaitu Deacon Patrick, dia memang sudah memakai ini sarung tangan plastik ini. So nanti di tempat Anda berdiri duduk, Deacon Patrick akan membawa tray dan Anda boleh mengambil cawan ataupun gelas, sementara roti akan diambil sendiri oleh Deacon Patrick dan berikan kepada Anda. So sila bersedialah tangan dua, tangan seperti orang yang menyambut. Harap tidak ada yang keliru lah tentang hal ini ya, sebab kita mau memastikan SOP kita tidak menyentuh dengan kulit kita sendiri roti tersebut. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran, dengan pengakuan bahwa kasih Allah terhadap kita sangat besar. Kita yang dahulunya tidak layak dan hanya menanti penghukuman, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga dikurniakannya anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati dan disalibkan dan mati untuk menebus kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23, firman Tuhan yang menjadi dasar perjamuan kudus pada malam ini saya bacakan seperti berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Kita memeriksa hati kita, memeriksa kehidupan kita, supaya ketika kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, kita mengambilnya dengan satu kelayakan dari segi sikap dan iman kita. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh
dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapa di surga, sekali lagi kami datang padamu. Kami akan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, dan kami sungguh mengucapkan syukur karena kebaikan, karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu bagi kami semua. Kami diselamatkan, kami dilepaskan daripada hukuman dosa, yaitu maut dan kebinasaan selama-lamanya. Dan sekarang ya Bapa, kami bersama-sama dalam ibadah ini. Kami ingin mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, supaya kami terus-menerus diperingatkan, bahkan diperbaharui di hadapan Tuhan dan sesama kami, menjadi kesaksian untuk satu kekudusan dan satu kesungguhan iman mengikuti Engkau. Ya Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saya persilakan Dekan Patrick.
saudari, pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil roti tersebut dan memakannya bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita meminum air anggur ini bersama-sama. Kami mengucapkan syukur ya Bapa untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus sebentar tadi. Dan bagi kami yang sudah mengambil bahagian, kiranya kami akan terus mengingati akan janji Tuhan, akan amanat agung, dan akan firman Tuhan, akan hubungan yang kudus, persekutuan yang erat, dan sentiasa terpelihara di dalam Kristus. Kami berdoa ya Bapa, supaya sesuai dengan maksud perjamuan kudus ini, kami tidak akan hidup di dalam kelalaian, melainkan sentiasa hidup dekat dengan Engkau. Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa
doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Serahkan kepada Lisa. Shalom sekali lagi. Ini kita sebelum saya sampaikan pengumuman, kita berdoa dulu dan kita akan jalankan kutipan persembahan. So mari kita berdoa. 亲爱的天父，满心感谢主能够再次的带领我来到主的当中，感恩主的带领之下赐给我们有一个美好的一天，也感恩你所赐给的一切，包括我们的经济、我们的健康，还有一切我们的家庭。谢谢你所赐给的一切，主啊！现在我们要献上我们所拥有的，献上给你。主啊，求你祝福他们，带领我们每一天的生活，也求你让这个金钱能够带来，能够荣耀你，让你的信息能够传达。我把一切都交托在你手中，让一切都遵守着你的旨意。这样的祷告是奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿门。Saya jemput sebelah sini dahulu, seperti biasa. Berbaris silakan. Right. Di sini ada beberapa pengumuman yang sangat penting. Nanti pengumuman ini mungkin akan dimasukkan dalam grup ataupun dalam renungan. Yang pertama adalah khas untuk wanita. Khas untuk wanita. Jadi bukan hanya IJG, tetapi untuk semua wanita. Pada hari Jumat ini jam 7.45 malam barangkali kita adakan mesyuarat tahunan Persekutuan Wanita secara Google Meet. Jadi tidak perlu datang ke gereja, tidak perlu kita bergabung macam sekarang. Kita just on sama ada handphone atau laptop, kita live di rumah saja masing-masing. Dan sudah dimasukkan tuh pautan kehadiran tuh. Sudah kan dalam grup renungan. Saya ingat macam dalam Persekutuan Wanita pun ada, diminta semua wanita. Semua wanita tolong isi borang ataupun ada link kehadiran, pengesahan kehadiran. Jadi dalam link itu kalau saya tidak silap ada usul, tentang usul. Mana tahu kamu mau usulkan sesuatu, jadi kamu boleh menaikkan ataupun sampaikan di pautan doa. Yang kedua adalah berkaitan tentang mesyuarat Majelis Penatua yang akan dijalankan pada 4 Desember hari Sabtu jam 7 malam. Jadi yang ini hanya diminta penatua saja yang dijemput hadirat dan saya dipahamkan ada doakan saja. Jadi yang ini khas untuk penatua saja. Yang ketiga berkaitan tentang persekutuan doa khas COVID-19 yang masih dijalankan pada hari Isnin jam 8 malam, masih juga live ataupun Google Meet. Jadi dijemput semua jemaat untuk bersama. Kalau tidak dapat ikut Google Meet, tidak apa, kita ada Facebook. Ada juga boleh tengok di siaran langsung lah orang bilang. Dan yang terakhir adalah persekutuan doa syafaat masih diteruskan pada hari Kamis jam 8 malam juga. Sama juga kita akan guna Google Meet. Yang tidak berkesempatan atau masalah lain tidak dapat ikut Google Meet, mau lihat balik, kita boleh tengok atau ikut secara live di Facebook juga. Saya rasa itu sih. Ada tambahan? Saya rasa itu saya jemput pastor untuk doa penutup.
Oke, kita akan pulang. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena malam ini kami sudah dapat bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami pulang, kami berdoa Tuhan pelihara semua jemaat-Mu, jauhi mereka daripada segala perkara buruk baik yang tidak diingin berlaku sepanjang minggu hadapan, serta dan lindungi mereka Tuhan. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kami dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Minggu depan kita mood Christmas, jadi kita bertemu lagi dalam mood yang baru. Bye-bye. Oke, terima kasih. Jumpa lagi.